Nih dia oli gardannya yang sudah saya tap, dia menjadi seperti ini friend. Nah, bercampur lumpur dan juga ini sudah kotor sekali nih friend. Oke friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam otomotif. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas seputar perawatan rutin untuk gardan ya. Dan di sini friend-friend perlu ketahui untuk fungsi dari gardan ini ialah menyalurkan putaran dari mesin yang akan ditransfer melalui gardan ini dan dibagi untuk ke kedua roda belakang ya. Jadi ini adalah ini ya sistem kerja untuk diferensial alias gardan ini. Dan friend-friend perlu ketahui di saat perputaran di dalam gardan ini melakukan pekerjaan friend, jadi di dalam ini kan ada gear yang muter, dan di dalam gear itu pastinya namanya friksi gesekan itu ada ya friend ya. Dan di sini akan menghasilkan sebuah ini ya nafas hawa panas ya, dikarenakan ada friksi gesekan. Walaupun ini di ini ya dikasih oli, tapi di dalam ini masih ada sedikit friksi gesekan, dan friksi gesekan itu akan menimbulkan panas. Nah, dari panas yang dihasilkan oleh gardan ini pastinya kan untuk udara panas itu harus dibuang ya friend ya. Nah, untuk tempat pembuangannya itu di sini friend. Nah, ini ya, ini untuk membuang hawa nafas dari gardan. Jadi kalau ininya tersumbat, ini bisa mengakibatkan ini ya, seal jebol untuk di bagian kiri maupun di sebelah kanan untuk seal as roda ya. Nah, itu dapat menyebabkan rem kurang makem jadinya. Bila mana seal ini bocor dan oli gardan ini akan tertransfer dan akan membanjiri bagian kampas rem ya. Nah, itu jadi friend-friend jangan ini ya, jangan sepelekan ya dari lubang ini. Jadi ini berfungsi untuk membuang udara panas yang berasal dari dalam gardan. Jadi ini harus dibersihkan, jangan sampai mampat. Dan kalau ini bisa jadi mampat, nanti kan dia bingung mau buang hawa panasnya kemana. Nah, nanti ujung-ujungnya larinya kalau nggak ke seal apa namanya, seal roda di as roda kanan kiri, bisa juga lewat ke depan friend. Jadi seperti itu ya, harus dirawat. Ini bisa terlihat di sini. Ini saya lepas dulu ya. Nah, nih, ini harus kita rawat, kita bersihkan friend. Kalau misalnya ini sudah rusak, kita bisa belikan yang baru ya. Oke, jadi seperti itu friend. Oke, langsung aja kita bersihkan lalu kita pasang lagi. Bila mana tidak memungkinkan ya kita lakukan penggantian yang baru ya. Oke, perlu friend-friend ketahui ya, jadi ini adalah lubang napas untuk gardan membuang hawa panas. Dan bila mana ini untuk saluran pembuangannya terganggu, ini dapat mengakibatkan ini ya friend ya, oli jadi hitam seperti susu coklat ya. Dikarenakan ini friend, ini lubang hawa ini kalau misalnya tutupnya sudah bermasalah, itu nanti akan kemasukan kotoran berupa air, debu, dan juga partikel kotoran yang lainnya ya. Nah, ini harus dirawat friend, harus diganti ataupun dibersihkan ya. Itu bisa mengakibatkan yang pertama tadi ya, bisa mengakibatkan seal cepat jebol untuk seal as roda di bagian sana, dan juga bisa mengakibatkan oli menjadi bercampur kotoran ya, seperti air dan juga debu-debu partikel kotoran ya. Jadi seperti ini friend. Nih dia oli gardannya yang sudah saya tap, dia menjadi seperti ini friend. Nah, bercampur lumpur dan juga ini sudah kotor sekali nih friend. Nah, seperti itu ya friend ya. Kita harus merawatnya untuk tutup bagian pembuangan hawa gardan ini friend, karena ini gardan juga punya napas ya. Oke friend, jadi kita buka saja ini, kita bersihkan ya. Ini ya, seperti ini ya wujudnya. Oke, saya ini tiup. Oke ya, jadi ini untuk membersihkannya jangan menggunakan bensin friend, dikarenakan ini berbahan karet, jadi kita menggunakan WD-40. Oke, jadi ini kita bersihkan, kita ini ya, kita rapikan nanti, dan lalu kita pasang kembali. Oke, saya bersihkan dulu ya. Jadi ini sudah saya bersihkan ya, dan di sini saya potong untuk bagian ujungnya ini, karena kan ini sudah patah nih ya. Jadi saya potong friend, jadi saya buang, dan kita cuma membutuhkan ini. Jadi di sini ada coakannya ya, bisa terlihat di sini. Nah, ini adalah selang hawanya. Jadi bila mana kita tutup juga, dia pasti akan mengeluarkan udara ya.
Nah itu ya friend ya, seperti itu friend. Jadi ini tidak akan terlepas dan tidak akan termasuki oleh kotoran. Akan tetapi di sini untuk bagian karet pinggirnya ini sudah rusak. Jadi ini akan saya pasang dan saya lakukan pengeleman ya. Jadi di sini saya menggunakan lem dempul kapal untuk memasangnya. Oke, kita bersihkan dulu untuk bagian gardannya. Lalu kita lakukan pengeleman. Oke. Sebelum dilakukan proses pengeleman, alangkah lebih baiknya dibersihkan dahulu untuk media yang akan kita lem. Jadi di sini saya amplas terlebih dahulu ya, dan juga tentu saja dibersihkan agar lem melekat dengan sempurna. Campurkan komponen lem, resin dan hardener dengan perbandingan 1:1. Di sini saya menggunakan lem dempul kapal ini dikarenakan lem ini lebih kuat ya daripada lem plastik steel alias lem Dextone. Maka dari itu saya menggunakan lem dempul kapal. Untuk sebutan anak-anak otomotif ini biasa disebut juga dengan lem porting ya. Oke, setelah campuran cukup, lanjut kita lakukan pengadukan lalu kita aplikasikan. Beri lem untuk bagian pipa selang hawa secara merata, lalu kita pasangkan ke bagian gardan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam segi pengambilan video dikarenakan saya tidak menggunakan tripod. Dan bila menggunakan tripod pun tidak memungkinkan ya untuk posisinya ini. Yang penting friend-friend simak video ini sampai selesai. Pasangkan pipa selang hawa ini sampai mentok ya di bagian gardan. Setelah pemasangan rapat, lanjut kita lakukan pengeleman secara menyeluruh untuk bagian pinggir pipa selang hawa gardan. Setelah lem merata untuk ke seluruh bagian, lanjut kita lakukan perapihan dengan menggunakan tangan. Akan terlebih dahulu kita basahi ya untuk tangan kita agar lem tidak lengket di tangan. Pastikan seluruh bagian tertutup lem dengan sempurna ya. Jadi kita rapihkan agar rapat dan tentu saja tidak rembes lagi ya oli gardannya ya. Dan untuk proses pengeringan lem dempul kapal ini memakan waktu selama 24 jam alias 1 hari ya. Jadi mobil baru bisa digunakan di hari esok setelah proses pengeringan lem. Untuk friend-friend yang baru bergabung, bila berkenan tolong dibantu like, komen, dan subscribe ya. Oke friend, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami dan salam otomotif.